Saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada refleksi ke-9 dengan tema Suara Hati Itu Jalan Tuhan. Kekhasan seseorang dengan karunia pewahyuan mistik ialah suara hati yang peka terhadap hal-hal yang tersembunyi. Santa Faustina pernah meragukan cerita seseorang yang dia nilai hanyalah membual. Tetapi karena ia tidak bisa membuktikan apakah cerita-cerita itu benar atau hanya sekedar bualan, ia lalu memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Dalam catatan harian nomor 901, ia menulis, "Aku minta kepada Tuhan Yesus untuk memberi aku tanda berikut. Kalau ia sungguh berbohong, biarlah ia sendiri menyatakan kepadaku bahwa ia telah berbohong mengenai sesuatu hal yang aku yakini bahwa ia sudah berbohong. Dan kalau ia mengatakan kebenaran, biarlah Tuhan Yesus mengambil keyakinan itu dariku bahwa ia bohong." Sesaat kemudian ia datang lagi kepadaku dan berkata, "Suster, aku minta ampunmu karena aku telah berbohong mengenai ini dan itu. Dengan demikian aku tahu bahwa terang batinku mengenai orang itu tidak menyesatkan aku." Mengapa hati yang peka itu diperlukan? Karena suara hati itu adalah salah satu jalan Tuhan mengungkapkan kebenaran yang harus kita taati. Dalam perumpamaan tentang dua orang anak, Yesus mengajarkan pentingnya suara hati. Anak pertama menolak ketika diminta oleh ayahnya untuk pergi ke kebun anggur, tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi. Sementara anak kedua tidak menolak permintaan sang ayah, tetapi ia tidak pergi bekerja di kebun anggur. Yesus membenarkan perilaku anak pertama yang menyesal lalu bekerja di kebun anggur. Demikian Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 31. Apa yang dibuat oleh anak pertama adalah cerminan manusia berdosa yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar berkat suara hatinya. Saudara, memelihara suara hati itu satu kebajikan iman yang perlu diwujudkan karena suara hati adalah jalan Tuhan menuntun kita. Karena itu suara hati tidak boleh diberi santapan yang menyesatkan, misalnya bergosip. Seringkali kita tahu dengan baik bahwa apa yang kita gosipkan itu tidak benar, tetapi kita membiarkan gosip itu berkembang karena kita menikmatinya. Ketika suara hati dicemari oleh gosip, ia menjadi tidak peka terhadap bisikan roh, sehingga nalar kita tidak lagi bisa membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan seterusnya. Jika hati nurani kita disesatkan, apakah kita masih berharap nalar kita menuntun kita menuju kebenaran? Yesus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu.